Terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mas Diki, monggo pimpin doanya. Doa mulai. Doa saya. Oke. Sebelum dimulai, saya apresiasi dulu ya. Mas Diki, Reza, Ayu dia, Mika Wahyu Yoga, Cindy Francisca, Tia Siskawati, Nita Ayu, Nadifa, Ahmad Berhuda. Oke, semuanya hadir semuanya. Nanti setelah kegiatan ini tema yang diambil adalah hari ini remaja anti korupsi. Adapun setelah mengikuti kegiatan lain ini diharapkan tujuannya adalah Anda mampu menyimpulkan pengertian korupsi. Yang kedua adalah Anda mampu mengkomunikasikan jenis-jenis tindakan korupsi. Yang terakhir, Anda mampu membangun kebiasaan anti korupsi. Nanti kegiatannya sangat sederhana. Saya jelaskan singkat karena materi berupa PPT yang kami tampilkan dan saya tampilkan di depan sudah saya kirimkan ke link WA group kita. Mau nanti dicek sendiri untuk lebih jelasnya. Nanti setelah ini ada diskusi kelompok. Nanti kita bagi 3 kelompok, lalu kita diskusikan temanya, lalu masing-masing kelompok nanti mewakili, ada yang mewakili untuk mempresentasikannya. Oke, sampai di sini sebelum kita mulai ada yang perlu ditanyakan. Nanti kegiatan kita adalah 1 jam pelajaran. Insyaallah. Anda sudah siap? Siap. Ya. Oke, kalau sudah siap, untuk materi layanan. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi di sini banyak pengertiannya ya. Kalau untuk pelajar, untuk pelajar mengingatkan saja, contoh korupsi itu salah satunya adalah seperti apa? Kerjasama dalam ujian, itu termasuk korupsi. Yang kedua adalah datang terlambat, juga ini termasuk korupsi untuk kalangan kita. Guru, contoh ya, kalau saya datang terlambat, kira-kira itu bentuk korupsi nggak? Korupsi, oke. Kalau seandainya ada fasilitas kantor, contohnya sepeda motor, saya pakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sekolah, kedinasan, itu kira-kira korupsi nggak? Korupsi. Nah, kalau sudah paham pengertian korupsi sendiri, saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di pasal 2 ayat 1 berbunyi adalah seperti itu. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Di pasal 3 berbunyi adalah sama, menguntungkan diri sendiri dengan memakai jabatan yang dia punya dan dapat merugikan keuangan negara. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tapi korupsi sendiri sudah banyak. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi, bukan berupa uang, berupa waktu pun juga begitu. Sama seperti ketika ada guru datang terlambat, itu juga adalah korupsi. Sama ketika ada datang terlambat, itu juga korupsi waktu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Korupsi sendiri adalah yang pertama ada suap. Tahu ya suap ya, memberikan sesuatu yang jelas. Apakah itu berupa uang, berupa barang. Sekarang uang yang diberikan itu kalau dulu memang seperti uang langsung bentuknya ini duitnya. Tapi sekarang permainannya adalah transfer. Yang kedua adalah
Penggelapan di sini adalah ya, kalau bahasa Jawa kita adalah nilep ya, ngambil, bukan haknya. Yang ketiga adalah pemalsuan. Pemalsuan ini biasanya berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Contoh, Anda diminta untuk melaporkan hasil pekerjaan Anda, tetapi Anda atau yang lainnya itu memasukkan dan mengambil punya teman lain. Yang penting tugas saya sama. Ketika saya diminta laporan sama dinas, saya nggak memasukkan seharusnya A, saya masukkan jadi B. Itu artinya pemerasan. Pemerasan ini biasanya meminta langsung. Anda boleh saya beri, tetapi saya harus kasih. Contoh, kalau seandainya di ulangan atau tugas Anda meminta jawabannya, tapi temanmu boleh, tapi kamu harus ngasih uang ke saya, itu diperas. Biasanya pembahasan seperti itu. Itu konsep kecil. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan jabatan wewenang. Di sini berkaitan dengan pilih kasih yang dekat dengan saya atau yang lebih banyak memberikan fee ke saya, itu nanti diberikan fasilitasnya. Yang keenam sama, pilih kasih itu berkaitan dengan jabatan juga, wewenang. Yang ketujuh adalah menerima komisi. Komisi ini bisa bentuknya uang, saham, fasilitas, barang, dan lain-lain sebagai syarat untuk memperoleh hubungan bisnis, pekerjaan, dan lainnya. Nepotisme ini berhubungan dengan atau mendahulukan kepentingan sanak keluarga, teman dekat atau partai politik yang berafiliasi dengan dirinya. Yang terakhir adalah sumbangan ilegal. Ini berkaitan dengan biasanya Anda mau maju atau ada seseorang yang mau maju ke calon kepala daerah itu, atau calon kepala OSIS atau apapun pemimpin, dia memberikan, ada orang, kalau ini saya memberikan sumbangan, intinya sumbangan. Kalau Anda nanti jadi, tolong saya diberi ini A, B, C, D, seperti itu, sumbangan ilegal. Yang selanjutnya adalah membangun sikap anti korupsi. Yang pertama, otomatis jelas adalah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Insya Allah dengan iman yang kuat, kita tidak akan melakukan yang seperti itu. Yang kedua adalah ikut serta membina hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Kalau hubungan harmonis dengan keluarga, kita tidak akan mungkin melakukan hal itu, karena kalau sampai melakukan itu dan terjadi, dia akan berpikir dua kali, akan mencoreng nama baik keluarga yang dia sandangnya. Yang ketiga adalah bersama rekan dan teman hendaknya saling menjaga. Artinya bertemanlah dengan teman-teman yang baik, dengan rekan yang baik, maka di situ insya Allah nanti akan mendapatkan imbas perilaku yang baik pula. Yang keempat adalah memiliki nilai-nilai kehidupan yang berprinsip. Artinya kita harus mempunyai prinsip hidup. Saya kalau sudah mengatakan A, ya harus A. Artinya kalau korupsi tidak, ya tidak. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. 6. Memiliki kemampuan untuk menahan diri. Artinya ketika cobaan itu datang mengambil Anda, cobaan itu tidak tidak terus berbentuk yang tidak enak. Yang enak pun juga ada. Contoh, kalau Anda mempunyai posisi tertentu atau mempunyai kekuatan tertentu, ketika ada orang lain yang intinya menyogok Anda, itu kan dapat uang, dapat apa kan enak. Dapat uang, dapat itu enak. Tapi kalau Anda bisa menahan, sekali tidak, ya tidak usah. Karena apa? Biasanya melakukan ini enak di depan, tapi di belakangnya nanti akan tidak enak. Yang terakhir, bersosialisasi dan bekerjasama dengan orang yang potensial untuk membangun kebaikan dan untuk kehidupan. Bisa Anda terjun di, contohnya kalau susah bisa di OSIS atau bisa di Esra, Pramuka, PNR, atau di musik,
dan lain-lain supaya apa? Nanti di situ ada sosialisasi, adaptasi dengan teman, di situ nanti tukar pendapat, nanti akan ada timbul perasaan positive thinking di depan Anda untuk berbuat yang terbaik. Oke, sebelum menginjak ke ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Belum jelas? Antum bisa mengatakan, monggo. Pertanyaan? Ya, monggo. Ya, betul. Contoh sikap korupsi yang dilakukan Nasir tadi seperti apa saja, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Ada yang mau bantu menjawabnya, menanggapi komentar? Ada yang mau? Kalau tidak mau, ini. Kalau belum, ini untuk contoh ya Mas ya. Contoh itu adalah seperti yang saya katakan di depan. Contoh untuk pelajar itu korupsinya, contohnya adalah ketika mengerjakan ulangan itu bisa bekerjasama, itu betul tidak jujur. Yang kedua, pelajar yang datang terlambat itu juga tidak jujur berkaitan dengan korupsi juga, korupsi waktu. Atau yang ketiga, Anda ketika mengumpulkan tugas seharusnya dikerjakan sendiri, Anda sebenarnya beli atau dikerjakan oleh temannya dan dibantu punyanya, itu juga salah satunya seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Masih banyak pertanyaan bagus. Ada tanya lagi? Oke, Mbak Kita. Bagaimana cara menanamkan sikap aktivitas terhindar dari sikap korupsi, Pak? Menanamkan. Kalau menanamkan sangat sederhana, yaitu tanamkan kejujuran dalam diri kita. Dengan jujur, ingat jujur bukan ada slogan ya. Slogan KPK itu berbunyi jujur itu hebat ya kalau tidak salah. Kejujuran, insya Allah nanti bisa membentengi diri kita untuk tidak berbuat seperti itu. Ya. Atau ada yang menanggapi? Lain? Saya mau menambahkan. Ya, monggo. Kalau menurut saya untuk bisa menanamkan rasa agar tidak korupsi itu selain juga itu kita contohnya kalau ada kecelakaan itu. Ya. Kemarin itu ada yang hewan ternaknya itu tapi Betul ya, betul. Ya. itu ada orang-orang yang mengambilnya itu mereka anggap rezeki kita. Tapi kan itu yang kehilangan itu juga merasakan dampaknya. Oh gitu ya. Harusnya hewan ternaknya itu harusnya dikembalikan ya. Ya, Itu bukan. saling membantu. Iya. Makasih Mas. Mas Reza. Tanggapan bagus. Memang itu salah satunya. Jadi menanamkan jujur. Ketika ada orang yang mengalami musibah, ternyata ternaknya itu keluar, yang bohong jangan diambil ya. Tapi diambil boleh, tapi dikembalikan. Jangan diambil terus dibawa pulang. Bagus Mas. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Ini ada video. Silakan setelah tayang ini silakan Anda menanggapi maksud dari tayangan ini, ya. Suatu saat kita punya rumah di pinggir pantai. Setiap sore kita bisa lihat sunset dari sini. Keren banget ya kayak gini. Ya kan, Dek? Dek? Nggak bisa, Mas. Kenapa nggak bisa? Mas, aku dijodohin. Ya, silakan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Pak Fahmi. Silakan, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi tulisan itu Oh, boleh, silakan. Mas Ari. Terima kasih. Kemarin saya belajar misal baik, kita sudah berbahasa dan sebagainya. Kemudian kemarin saya sudah menyatakan setuju. Namun begitu saya pulang, berbicara dengan saya, mereka semua boleh. Kalau itu terlalu besar.
Tapi Pak, kan kemarin Bapak sudah begini Mas Ari ya. Ini sekedar untuk tanda persahabatan kita. Ini bukan menyokong, tapi tidak punya maksud seperti itu. Atau gini, kalau pembangunan rumah kami sudah selesai, saya akan siapkan 1 pintu buat Mas Ari. Saya dengarkan Mas Ari menikah ya? jadi kamu ya Kak? Kali aku nyerah, Mas. Bapak kamu ya? Dulu Mas masih ngaku. Gak setuju. Mas sudah kerja, dibilang di tempat kerja loh. Sekarang Mas sudah pulang, dibilang gak punya rumah sendiri. Aku nggak ada pilihan. Hidup itu pilihan kok. Dan kali ini kamu mau pilih untuk menyerah sama keadaan. Ya, jadi nanti selesai nikah, sudah langsung disuruh makan untuk sampai kopi. Bikinkan Saya tidak bisa menerima harapan Bapak ini karena tidak dari kode etik saya sebagai Pak Indonesia. Minta SKP yang kemarin akan sama seperti yang tidak setuju. Kata orang, hidup adalah pilihan. Dan bagi saya, kejujuran adalah pilihan saya. Yang hilang berganti, yang mencuri akan terobati, yang Belum pernah tahu kamu kerja di Direktorat Jenderal Pajak. kamu lantas punya apa kan? Pacar sudah punya Tinggal di kosan kayak dewi kayak gitu. Kamu harus buktikan dulu. Dia tuh tetangga sebelah. Belum sampai 3 tahun aja dia udah punya rumah. yang mencuri akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh dan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berhenti. Mungkin emang harusnya nggak usah. Makasih ya, Mas. Hidup memang pilihan, tapi kamu bukan pilihan, Mas. Kamu adalah tujuan. Betapa bahagianya Happy ending. Udah jujur, dapat istri cantik lagi. Mantap, katanya mantap. Oke, ini tayangan sekilas tentang video. Silakan Anda berpikir, Anda kritisi, lalu Anda simpulkan atau Anda komentari isi dari video tersebut. Dari tayangan tadi, siapa yang bersedia untuk memberikan pendapat berkaitan dengan tayangan video barusan? Monggo. Ya, Mas Yuga. Saya jujur itu mahal, tapi apabila kita sudah bertahan kejujuran maka
Oh gitu. Terima kasih. Mas Surya mengatakan kejujuran itu indah. Memang betul. Jujur itu sangat mahal ya. Jujur itu mahal. Tetapi jika kita konsisten dengan kejujuran, insya Allah kita akan selamat dunia maupun di akhirat nanti. Oke, itu pendapat dari Mas Surya. Ada lagi yang mau? Oke, Mas siapa lagi? Yang Diki atau enggak? Udah dulu. Ini Pak, kejujuran meskipun punya kesalahan apabila diterapkan dapat mencegah kita dari perbuatan tidak terbukti rasanya korupsi Pak. Oh gitu. Terima kasih. Pendapatnya sangat bagus sekali, Mas Diki. Mungkin kita tidak akan melakukan tindakan korupsi jika kita mempunyai sikap dan perilaku yang jujur sejak usia dini. Oh gitu. Apa yang kalian utarakan, apa yang Anda pendapatkan itu semuanya betul. Karena apa? Jujur itu awal dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan perbuatan tidak terpuji. Salah satunya adalah seperti yang kita angkat temanya adalah korupsi. Dengan jujur, apapun cobaan, maka itu tidak akan berlaku bagi diri kita untuk berbuat tidak tepat, berbuat tidak baik seperti korupsi tadi. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada lagi yang komentari lagi, ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan awal kita diskusi kelompok. Enaknya kita ini satu kelompok atau kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga, gitu aja ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jangan seperti biasa ngumpul di sini, ini kembali di sini, itu di situ. Ini kelompok satu, ini tugasnya, ini tugasnya. Silakan dikerjakan di lembar kerja itu, lalu utarakan masing-masing kelompok. Silakan. Itu di situ silakan buka HP-nya karena ada perintah kalau tidak salah mencari sumber di media online itu ya. Oke, silakan dibuka HP-nya untuk mengisi isian tersebut. Diperbolehkan, monggo. Sudah selesai kan? Sudah Pak, kirim lagi. Kirim lagi, oke. Kita tunggu, belum.
Untuk kelompok 2 sudah Pak? Sudah, kelompok 2. Yang belum ada? Ya. Sudah semuanya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah semuanya nanti perwakilannya ya. Perwakilannya membaca pertanyaannya, lalu jawabannya. Untuk kelompok 2 dan 3 jawabannya saja. Karena pertanyaannya sudah dibacakan tadi. Oke, monggo. Kelompok 1. Berdiri saja, duduk saja. Duduk saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Pertanyaan nomor 1, carilah artikel di media online yang memberitakan tentang korupsi, kemudian berilah tanggapan atau komentar Anda. Jawabannya, untuk kelompok kami sepakat membahas artikel yang ditulis oleh Umi Nurbaiti berjudul Kejujuran Dapat Mencegah Perbuatan Korupsi. Artikel ini berisi tentang tanaman kejujuran sejak dini. Jika jujur sudah tertanam dalam diri kita, baik itu perkataan, perbuatan, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Salah satunya adalah korupsi. Kami sependapat dengan tulisan yang ada di artikel ini. Seharusnya kejujuran tidak hanya slogan, tapi kejujuran itu sudah tertanam sejak dini dalam diri kita. Dan Pertanyaan nomor 2, seandainya Anda menjabat sebagai menteri, apa yang Anda lakukan agar kementerian Anda bebas korupsi? Bantah minimal 5 kebijakan. Jawaban, menurut kelompok kami sebagai berikut. Nomor 1, melarang pemakaian fasilitas negara seperti mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kedua, membentuk unit pengendali gravitasi. Ketiga, mewajibkan semua pegawai untuk melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Keempat, bekerja sama dengan KPK dalam setiap proyek yang ditenderkan. Kelima, bekerja sama dengan BPK dalam rangka audit laporan keuangan. sudah. Sudah. Nah, nomor 1 dan nomor 2. Sekarang yang kelompok 2, jawabannya saja. Jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1, untuk jawaban dari kelompok kami memiliki jawaban yaitu dari kelompok kami artikel tentang ketika korupsi dianggap kejahatan biasa di Indonesia yang ditulis oleh suara.com. Artikel ini berisi bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia, bahkan akan menjadi terang-terangan, dan untuk hukuman bagi para koruptor terbilang ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut kami, seharusnya koruptor dihukum dengan berat agar tidak terjadi perbuatan korupsi selanjutnya. Oke, yang nomor 2. Langsung jawaban. Untuk jawabannya, kami sepakat dengan kelompok 1. Kalau kelompok kami adalah sebagai berikut. Nomor 1, membentuk inspektorat investigasi dan berkoordinasi dengan KPK. Nomor 2, melakukan perbaikan perilaku pada semua pegawai yang ada. 3, membangun sistem layanan dan informasi berbasis online dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Nomor 4, bekerja sama dengan KPK dalam menjalani korupsi. Dan nomor 5, transparansi pelaksanaan tender atau proyek. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus-bagus nomor 1 dan kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3, apakah berbeda atau gimana? Untuk nomor 1, untuk kelompok kami artikel yang kami bahas adalah artikel dari karya Hariawan Bihamasi yang berjudul Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif di Indonesia. Artikel ini berisi tentang penyebab perilaku koruptif yang disebabkan oleh sistem yang buruk, moralitas yang rendah, tekanan yang bersifat negatif. Menurut kami hal ini harus dibenahi demi pemberantasan korupsi di masa mendatang. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu penanaman kejujuran sejak dini. Oke, yang nomor 2. Kami sepakat dengan kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok kami yang bisa diterapkan antara lain: 1. Pemberhentian tidak hormat bagi pegawai yang terbukti melakukan korupsi. 2. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. 3. Bekerja sama dengan KPK, terutama dengan hal pengadaan barang dan jasa. 4. Melarang semua
pegawai memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. 5. Mewajibkan semua pegawai untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala. Oke. Tanggapannya sangat bagus-bagus. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Oke, untuk apresiasi, kita apresiasi untuk diri saya sendiri. Monggo. Oke, sampai di sini jawaban 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3 tanggapannya itu sangat bagus sekali. Betul. Memang intinya adalah salah satu yang bisa ditangani adalah kejujuran ya. Dengan jujur itu kita bisa melakukan apapun untuk kebaikan kita. Yang nomor 2, mudah-mudahan nomor 2 itu terjadi pada diri Anda, yaitu menjadi seorang menteri. Ya, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan jadi menteri, minimal lah jadi pejabat-pejabat lah, gitu ya. Mudah-mudahan. Tujuan itu kan harus gitu ya. Ya, tapi kalau Anda nanti diamanahkan jadi seorang pemimpin, jangan lupa pemimpin yang mana, hindari korupsi. Oke. Sampai di sini bisa kita simpulkan, bisa kita maknai bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sangat berbahaya, perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Karena dengan perbuatan korupsi maka bukan diri kita sendiri, tapi orang lain juga akan dirugikan. Menanamkan jiwa anti korupsi dimulai dari diri kita sendiri, lalu bisa menularkan ke orang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau membantu saya untuk merefleksikan dari kegiatan yang sudah kita lalui dari awal sampai dengan ini. Ada yang bersedia? Monggo. Dari kegiatan ini saya merasa senang karena saya bisa mendapatkan pengalaman yang mungkin bisa saya dapatkan dari pelajaran yang lain. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Saya akan berusaha melakukan kejujuran mulai dari sekarang untuk membentengi diri tidak seperti korupsi, Pak. Oh gitu. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, karena waktu sudah mau selesai habis atau mau habis, insya Allah kita akan ketemu minggu depan ya. Sekedar mengingatkan untuk evaluasi atau lomba kerja peserta didik, silakan Anda kerjakan. Sudah saya bagikan linknya Google Form di WA Group. Nanti Anda setelah dikerjakan, saya tunggu. Hari ini selesai, siap? Ya, terima kasih kalau siap. Kalau sudah siap, silakan pimpin doanya sebelum kita akhiri. Siapa yang bersedia? Sudah, monggo. Siap, jawab mulai. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan tema yang menarik tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.